Bayangkan ini sejenak. Bayangkan kamu duduk sendirian di dalam sunyi, tidak ada suara, tidak ada penilaian, tidak ada tuntutan. Hanya kamu dan pikiranmu sendiri. Di saat itulah ketakutan biasanya muncul. Bukan karena dunia sedang menyerangmu, tetapi karena pikiranmu mulai membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ketakutan tidak selalu berteriak, seringkali ia berbisik pelan, namun cukup kuat untuk membuatmu ragu melangkah, menunda hidup, dan perlahan menjauh dari dirimu sendiri. Hari ini, kita akan berbicara tentang ketakutan, bukan untuk melawannya dengan amarah, bukan untuk menyingkirkannya dengan kepalsuan, tetapi untuk memahaminya dengan tenang, dengan jernih, dengan cara seorang stoik. Bagian 1. Ketakutan bukan musuh. Ketakutan bukanlah tanda kelemahan. Ketakutan adalah respons alami manusia ketika pikirannya mencoba melindungi diri dari sesuatu yang dianggap berbahaya, meski bahaya itu belum tentu nyata. Dalam stoikisme, ketakutan tidak diperlakukan sebagai musuh yang harus dilawan atau dihilangkan, melainkan sebagai sinyal yang perlu dipahami. Sebab yang melukai manusia bukanlah apa yang terjadi, melainkan penilaian yang ia berikan terhadap apa yang mungkin terjadi. Ketika pikiran mulai melompat ke masa depan, membangun skenario, dan memaksa diri hidup dalam kemungkinan terburuk, disitulah ketakutan mengambil alih kendali. Kita tidak takut pada kenyataan, kita takut pada bayangan yang kita ciptakan sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa peristiwa bersifat netral. Ia tidak membawa makna baik atau buruk sampai pikiran menempelkannya. Satu kejadian yang sama bisa membuat satu orang tenang dan orang lain hancur, bukan karena kejadiannya berbeda, tetapi karena cara mereka menafsirkan. Ketakutan lahir dari interpretasi yang berlebihan, dari pikiran yang terlalu ingin mengendalikan hasil, dan dari keinginan untuk memastikan bahwa segalanya akan berjalan sesuai harapan. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan seperti itu. Ketika manusia menuntut kepastian dari dunia yang tidak pasti, maka ketakutan adalah harga yang harus dibayar. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah yang aku takutkan benar-benar terjadi saat ini, atau hanya ada di dalam pikiranku? Sebagian besar ketakutan hidup di masa depan yang belum datang, atau di masa lalu yang tidak bisa diubah. Sangat jarang ketakutan berada di saat ini. Saat ini biasanya netral, bahkan seringkali aman. Namun pikiran yang tidak terlatih selalu menolak hidup di saat ini. Ia berlari menghindar, dan menciptakan ancaman demi ancaman yang melelahkan jiwa. Seorang stoik tidak menolak kehadiran rasa takut, tetapi menolak untuk diperbudak olehnya. Ia memahami bahwa ketakutan hanyalah emosi, dan emosi tidak memiliki otoritas atas tindakan. Ketakutan boleh datang, tetapi ia tidak menentukan pilihan. Dengan kesadaran ini, manusia mulai mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia berhenti bertanya, bagaimana jika aku gagal, dan mulai bertanya, apa yang benar untuk kulakukan sekarang? Pertanyaan kedua tidak membutuhkan jaminan, hanya membutuhkan kebajikan dan keberanian. Ketika ketakutan dipahami seperti ini, ia kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi menjadi tembok yang menghalangi langkah, tetapi menjadi pengingat bahwa kita sedang berada di ambang pertumbuhan. Sebab hampir semua hal bermakna dalam hidup selalu berada di balik rasa takut. Dan stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa rasa takut, melainkan hidup yang tidak dikendalikan olehnya. Bagian 2. Dikotomi kendali. Akar dari hampir seluruh ketakutan manusia adalah satu kesalahan yang sama, yaitu mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah berada dalam kendali. Stoikisme menyebut ini sebagai dikotomi kendali, pemisahan tegas antara apa yang berada di dalam kuasa kita dan apa yang sepenuhnya berada di luar kuasa kita. Pikiran, penilaian, sikap, niat, dan tindakan adalah milik kita sepenuhnya, sementara hasil, reaksi orang lain, masa depan, keberuntungan, dan takdir adalah wilayah alam semesta. Ketika manusia mencampur adukan dua wilayah ini, ketakutan lahir dengan cepat dan tumbuh tanpa batas. Manusia merasa cemas karena ingin memastikan hasil, padahal yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan usaha. Ia takut dinilai karena ingin mengatur pikiran orang lain, padahal pikiran orang lain bukan tanggung jawabnya. Ia takut masa depan karena ingin memegang sesuatu yang bahkan belum ada. Seorang stoik memahami bahwa ketenangan hanya muncul ketika energi tidak lagi dibuang untuk hal-hal yang berada di luar kendali. Fokus dipersempit, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar batas. Ketika seseorang berkata, "Aku takut gagal," yang sebenarnya ia katakan adalah,
Aku takut pada hasil yang tidak bisa kuatur. Stoikisme menjawab ketakutan ini dengan ketegasan yang tenang. Lakukan apa yang benar sekarang. Dengan sebaik mungkin, lalu lepaskan sisanya. Tidak ada kecemasan dalam tindakan yang selaras dengan kebajikan. Kecemasan hanya muncul ketika tindakan diikat oleh harapan akan hasil tertentu. Dengan mempraktikkan dikotomi kendali, pikiran menjadi lebih disiplin. Setiap kali rasa takut muncul, seorang stoik bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku atau tidak? Jika tidak, ia melepaskan. Jika ya, ia bertindak. Tidak ada ruang bagi kepanikan. Tidak ada tempat bagi penundaan. Yang ada hanyalah kejelasan. Ketakutan melemah bukan karena dunia berubah, tetapi karena pikiran berhenti berkelahi dengan kenyataan. Bagian 3. Ketakutan akan kehilangan. Sebagian besar ketakutan tidak berakar pada rasa sakit, melainkan pada rasa kehilangan. Manusia tidak terlalu takut menderita. Ia takut kehilangan apa yang membuatnya merasa aman. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pengakuan, kehilangan kenyamanan, kehilangan peran, kehilangan masa depan yang ia bayangkan. Ketakutan ini mengikat manusia pada hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara, lalu membuatnya rapuh setiap kali ancaman muncul. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini dipinjamkan, tidak ada yang benar-benar dimiliki. Ketika seseorang menyebut sesuatu sebagai miliknya, ia tanpa sadar menyiapkan dirinya untuk ketakutan, sebab apapun yang dimiliki bisa diambil, berubah, atau hilang. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa mencintai sesuatu berarti menerima kemungkinan kehilangannya, bukan untuk menjadi dingin tetapi untuk menjadi bijak. Ketika manusia melekat secara berlebihan, ketakutan tumbuh menjadi kecemasan yang terus-menerus. Ia menjaga, mengontrol dan mencurigai dunia, seolah-olah dunia berutang padanya, padahal dunia tidak pernah berjanji untuk menetap. Seorang stoik belajar mencintai tanpa menggenggam, hadir tanpa memiliki, dan menghargai tanpa menuntut. Dengan sikap ini, kehilangan tidak lagi menghancurkan identitas, karena identitas tidak diletakkan pada sesuatu yang bisa lenyap. Ketika ketakutan akan kehilangan dilepaskan, muncul kebebasan batin yang dalam. Manusia tidak lagi hidup dalam kewaspadaan berlebihan, tidak lagi mengorbankan ketenangan demi rasa aman semu. Ia tahu bahwa apapun yang datang akan diterima dengan keteguhan, dan apapun yang pergi akan dilepas dengan hormat. Ketakutan tidak hilang sepenuhnya, tetapi ia berhenti menguasai hidup, dan disitulah ketenangan stoik mulai berakar. Bagian 4. Mempersiapkan pikiran premeditatio malorum. Stoikisme tidak membangun ketenangan di atas harapan, tetapi di atas kesiapan. Salah satu latihan mental paling kuat dalam stoikisme adalah premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk melatih jiwa agar tidak runtuh ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginan. Ketakutan tumbuh subur dalam pikiran yang tidak siap, dalam jiwa yang selalu berharap dunia akan bersikap lembut. Ketika harapan itu patah, rasa takut berubah menjadi kepanikan. Seorang stoik dengan sengaja menghadirkan kemungkinan kehilangan, kegagalan, penolakan, dan penderitaan ke dalam pikirannya, lalu berkata dengan jujur, jika ini terjadi, aku masih bisa hidup dengan baik. Kalimat sederhana ini mengikis kekuatan ketakutan, bukan karena rasa sakit menjadi menyenangkan, tetapi karena pikiran berhenti melebih-lebihkan dampaknya. Ketakutan seringkali lebih menyiksa daripada peristiwa itu sendiri. Dengan mempersiapkan diri secara mental, penderitaan yang tidak perlu dapat dihindari. Latihan ini bukan bentuk pesimisme, melainkan keberanian yang tenang. Seorang stoik tidak menutup mata dari kenyataan pahit, ia menatapnya dengan kepala tegak. Ia tidak berkata semuanya akan baik-baik saja, melainkan berkata apapun yang terjadi, aku akan tetap menjaga kebajikan dan kejernihan pikiranku. Dari sini muncul kekuatan batin yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika kemungkinan terburuk telah diterima di dalam pikiran, ketakutan kehilangan kejutan. Ia datang tetapi tidak mengguncang. Dengan premeditatio malorum, manusia berhenti hidup dalam kecemasan akan masa depan. Ia tidak lagi menghabiskan energi untuk menghindari semua risiko, tetapi memusatkan diri pada kesiapan batin. Dunia boleh berubah, rencana boleh runtuh, dan keadaan boleh memburuk. Namun jiwa tetap utuh. Ketakutan melemah karena ia tidak lagi memiliki senjata utama. Ketidaksiapan. Bagian 5. Ketakutan dan ego. Banyak ketakutan yang tampak rasional sebenarnya bersumber dari ego yang terluka. Bukan takut gagal, tetapi takut terlihat gagal. Bukan takut salah, tetapi takut dianggap bodoh.
Ego ingin diakui, ingin aman, ingin dipuji, dan ingin diperlakukan dengan adil oleh dunia yang tidak pernah berjanji akan adil. Ketika ego dijadikan pusat identitas, ketakutan menjadi penjaganya yang setia. Stoikisme mengajarkan pemisahan yang tegas antara nilai diri dan penilaian orang lain. Nilai diri dibangun di atas kebajikan, bukan di atas reputasi. Reputasi berada di luar kendali, sedangkan kebajikan sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Ketika manusia menggantungkan harga dirinya pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, ia menyerahkan kedamaiannya pada tangan orang lain. Dari sinilah ketakutan sosial, kecemasan, dan keraguan diri bermula. Seorang stoik bertanya, bukan apakah aku akan disukai, tetapi apakah tindakanku benar. Bukan apakah aku akan dipuji, tetapi apakah aku bertindak dengan jujur dan adil. Pertanyaan-pertanyaan ini membebaskan jiwa dari tuntutan yang tidak perlu. Ketika ego dilembutkan, ketakutan kehilangan muka tidak lagi menguasai langkah. Manusia menjadi lebih ringan, lebih jujur, dan lebih berani. Ketika ego tidak lagi memimpin, ketakutan kehilangan pengakuan menjadi tidak relevan. Dunia boleh menilai, meremehkan, atau mengabaikan, tetapi semua itu tidak menyentuh inti diri. Di titik ini ketenangan stoik tidak lagi rapuh. Ia berdiri di atas landasan yang kokoh, yaitu karakter, dan ketakutan yang selama ini hidup dari ego perlahan kehilangan tempatnya. Bagian 6. Bertindak meski takut. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa ketakutan, tetapi menawarkan cara hidup yang tidak dikendalikan olehnya. Ketakutan akan selalu hadir selama manusia masih peduli, masih hidup, dan masih memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan. Yang membedakan seorang stoik bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keteguhan untuk bertindak selaras dengan kebajikan meski rasa takut tetap menyertai. Ia tidak menunggu rasa takut hilang, karena ia tahu rasa takut seringkali tidak pernah benar-benar pergi. Ia bergerak bersamanya, tanpa menyerahkan kendali. Bertindak meski takut berarti memilih tindakan berdasarkan nilai, bukan berdasarkan emosi sesaat. Ketika pikiran berkata berhenti, tunggu, atau mundur, seorang stoik bertanya apakah tindakan ini adil, bijaksana, berani, dan selaras dengan karakter yang ingin ia bangun. Jika jawabannya ya, maka langkah diambil tanpa negosiasi dengan rasa takut. Dengan setiap tindakan seperti ini, ketakutan kehilangan kekuatannya. Ia masih terasa tetapi tidak lagi menentukan arah hidup. Ketakutan hidup dari penundaan. Semakin lama seseorang menunggu momen yang terasa aman, semakin besar ketakutan itu tumbuh. Stoikisme memotong siklus ini dengan tindakan sadar di saat sekarang. Bukan tindakan impulsif, tetapi tindakan yang tenang dan terukur. Setiap langkah kecil yang diambil meski takut adalah latihan kebebasan batin. Setiap keputusan yang diambil tanpa menunggu, jaminan adalah pernyataan bahwa karakter lebih penting daripada kenyamanan. Dalam pandangan stoik, keberanian bukanlah ledakan emosi atau sikap heroik yang dramatis. Keberanian adalah ketekunan yang sunyi. Ia hadir ketika seseorang tetap jujur meski takut ditolak, tetap teguh meski takut sendirian, dan tetap melangkah meski hasil tidak pasti. Keberanian seperti ini tidak membutuhkan penonton dan tidak bergantung pada pujian, hanya cukup bagi dirinya sendiri. Ketika tindakan diulang terus-menerus muncul perubahan yang dalam, pikiran belajar bahwa ketakutan tidak selalu berujung pada kehancuran. Tubuh belajar bahwa ia mampu bertahan, jiwa belajar bahwa ia lebih kuat dari yang dibayangkan. Di titik ini, ketakutan berhenti menjadi penghalang dan berubah menjadi latar belakang. Ia ada tetapi tidak lagi memimpin. Seorang stoik tidak menunggu dunia menjadi aman untuk hidup dengan penuh. Ia hidup sepenuhnya meski dunia tidak pasti. Ia tidak menunda keberanian sampai ketakutan hilang, karena ia tahu keberanian justru lahir dari tindakan di tengah ketakutan. Dan dengan setiap langkah yang diambil selaras dengan kebajikan, manusia membangun kebebasan yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Pada akhirnya, ketakutan tidak pernah benar-benar pergi, namun ia bisa kehilangan kuasanya. Ketika kamu hidup selaras dengan kebajikan, ketika kamu menerima ketidakkekalan, ketika kamu fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, ketakutan berubah dari penjara menjadi pengingat akan keberanianmu. Ingatlah ini, bukan dunia yang terlalu menakutkan, tetapi pikiran yang belum dilatih untuk tenang. Dan seperti semua hal dalam hidup, ketenangan adalah latihan, bukan hadiah.